Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa lala lahwun wa la'ibun, kita hidup harus bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan subhanallah, tamu kita ini luar biasa, seorang putri yang sudah bisa memberi manfaat buat orang lain. Dan alhamdulillah beliau juga termasuk salah satu dari guru anak-anak yatim piatu. Mari kita sambut Mbak Naili. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Naili sudah hadir di acara Lala, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa memberikan ilmu yang manfaat buat siapapun yang melihatnya ini. Pertama, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Naili Mufarrohah. Naili Mufarrohah. Mudah-mudahan selalu bahagia, bukan hanya malam aja tapi siang, malam, pagi semua. Amin amin. Selalu bahagia. Nggih. Mbak Naili ini asli kelahirannya mana? Probolinggo, Abah. Probolinggo. Probolinggo itu ada yang rodok Madura, ono sing Jawa. Nggih, kalau kata orang-orang Madura swasta. Madura KW ya. Iya, KW. Iya. Nggih. Alhamdulillah beliau dari Probolinggo. Kemudian waktu sekolah di tingkat SD atau MI di mana? MI Raudatul Jannah 1 di desa sendiri, Abah. Di desa apa itu? Di desa Sumberpoh. Sumberpoh, Kecamatan Maron. Maron, Kabupaten Probolinggo. Ya. Kemudian melanjutkan apa? Sanawiyah. Sanawiyahnya di mana? Di Tambak Beras Jombang. Di Tambak Beras Jombang. Kemudian aliyahnya? Aliyahnya juga di Tambak Beras Jombang. Lalu kemudian kuliah. Kuliah di UIN Sunan Ampel. UIN Sunan Ampel sampai S1, S2? S2, Abah. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Sampai bisa S2 selesai, subhanallah. Lalu sekarang untuk mengamalkan ilmunya itu kemana aja? Artinya ngajar di mana gitu? Pertama saya awali dari semester 4, Abah. Semester 4 sudah mulai ngelesi di beberapa tempat. Itu pengalaman pertama ngelesi ibu-ibu yang sudah berusia lebih dari 60 tahun ngaji. Kemudian sempat bantu-bantu di TPQ, dan untuk sekarang ada di Panti Asuhan Al Jihad, Abah. Panti Asuhan Al Jihad di Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya. Selain di mengasuh anak-anak yatim, menjadi ustazahnya, mungkin juga ikut ngajar di sekolahan formal atau sekolahan yang umum lah istilahnya. Di mana itu? Di sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Jadi itu sekolahnya polisi itu ya? Bayangkari ya. Nggih. Mbak Naili, alhamdulillah, kemudian sekarang sudah S2, sudah banyak ilmunya yang diberikan kepada santri yatim, kepada murid di sekolahan. Orang ini pemirsa, seorang anak yang sukses itu pasti tidak serta-merta moro-moro sukses. Itu pasti ada pendukung-pendukungnya. Pendukung itu bisa orang tuanya, bisa ustadznya, bisa
orang lain, itu pasti punya pendukung. Nah, yang ingin saya tanyakan, maaf, orang tuanya Mbak Nelly, istilahnya kerjaannya apa itu? Nggih. Kalau Abah guru di MTS, kalau Ibu guru di MI. Ya. Di MI. Juga ngajar ngaji? Nggih, kebetulan di rumah ada anak-anak yang ngaji kalau sore ke rumah. Abah. Ya, alhamdulillah. Berarti kan abahnya guru sanawiyah, uminya guru madrasah, tapi kalau sore merawat atau murui ngaji anak-anak orang di kampung situ yang mau datang ke rumahnya untuk ngaji. Kemudian bapak, ibu atau abah sama umi masih ada? Abah sudah kapundhut, Abah. Ya, tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016. Kalau umi? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat. Amin, ya. amin. Begini, yang diketahui Mbak Nelly tentang kalau yang tadi kan ngajar itu kan sudah bagus, ngajar itu sudah bagus, artinya mengamalkan ilmunya beliau sampai punya anak sehebat sampean, ini pasti ada satu amalan yang nggak semuanya orang bisa melakukan, nggak semuanya orang bisa melakukan, tapi barangkali Mbak Nelly atau keluarga tahu kira-kira itu apa kebaikan yang dilakukan oleh abinya itu. Okay. Kalau Abah yang saya tahu tidak pernah lepas dari sholat malam. Ya, okay. Bahkan mohon maaf Abah. Ya. Ketika di akhir Abah mau kapundhut, ya. Itu posisi ambil wudhu. Ya. Ketika jam 2:30 kala itu. Kala itu memang saya masih di pondok dan hari Sabtu kan mau ngaji Abah kalau pagi. Itu jam 3, sekitar jam 3 dapat telepon kalau posisi Abah sakit gitu. Tapi ternyata sampai rumah sudah nggak ada. Ya. Dan itu beliau dalam keadaan punya wudhu. Ya, sudah selesai yang wudhu. Itu satu kebiasaan yang nggak semuanya orang bisa melakukan, walaupun kalau mau sebenarnya bisa, tapi kan nyatanya tidak semua orang bisa melakukan. Nah, kebiasaan tahajud yang secara istiqomah, lalu kebiasaan menjaga wudhu, mungkin ada lagi yang lain. Enggak, jadi setelah Abah ndak ada dari keluarga itu baru tahu kalau ternyata ada beberapa sekolah yang lapor kalau misalnya sebenarnya ada nama anak-anak tertentu yang biasanya setiap bulan dibiayai SPP dan pembayaran bukunya. Jadi baru tahu keluarga kan, kami ahli waris atas nama Abah dihubungi. Jadi ini bagaimana dilanjutkan atau tidak, karena kan biasanya Abah yang bayar itu. Jadi anak-anak yang dibayar itu adalah anak-anak duafa dan yatim. Pemirsa, subhanallah. Jadi sebuah kebaikan yang dilakukan secara tulus pasti akan membuahkan kebaikan. Walaupun itu pasti banyak ujian. Pasti itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh abahnya Mbak Nelly, Masya Allah. 1, selalu tahajud. 2, selalu menjaga wudhu. Sampai-sampai wafatnya dalam keadaan punya wudhu. Dan mau tahajud. Yang ketiga, ini yang sangat sulit. Kebaikan yang beliau lakukan, keluarganya tidak tahu. Istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Ternyata di sekolahannya sering membantu anak-anak duafa dan yatim untuk SPP-nya dan bukunya. Sehingga ketika beliau wafat, keluarga yang biasa dibantu, ya bahasanya rotok bingung. Siapa ini yang akan membantu saya? Sampai lapor ke keluarga. Nah, saya ingat kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika Rasulullah meninggal digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, dan ketika Abu Bakar bertanya kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, putriku, kebiasaan apa yang dilakukan Nabi yang saya belum melakukan?" Kata ibu Fatimah, Rasulullah itu kalau pagi dan sore selalu ke pasar dan menyuapi orang tua buta yang beragama Yahudi. Menyuapi, disuapi, bukan dikasihkan, disuapi. Dan itu nggak ada yang tahu. Sampai Abu Bakar aja juga nggak ngerti. Dan akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar dilanjutkan, ketika disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar, ternyata Yahudi buta ini terasa, loh kok tidak sehalus sebelumnya? Kamu siapa? Maaf Pak Tua, saya Abu Bakar, penggantinya yang sudah nggak ada. Siapa yang pertama dulu? Itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Yahudi itu yakin kalau Muhammad Rasul itu betul-betul utusan Allah, karena dia Muslim, saya Yahudi, tapi masih memberikan bantuan tanpa menyebut namanya. Nah, ini yang saya kira subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari bincang-bincang saya dengan Mbak Nelly, dan mudah-mudahan Mbak Nelly diparingi ilmu yang manfaat, amin, amin, dan nasib yang barokah. Amin. Baik para pemirsa, sebagaimana biasa, jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu orang yang kita benci itu ternyata suatu saat kita butuhkan. Yang kedua, jangan merendahkan orang, jangan menghina orang. Siapa tahu orang yang selama ini kita rendahkan ternyata dia kekasihnya Allah. Dan yang ketiga, jangan mudah putus asa, hanya sebuah ujian hidup. Semua manusia yang normal pasti diuji, dan ujian itu sebenarnya untuk meningkatkan derajat seseorang. Mudah-mudahan perjumpaan Lala di episode ini benar-benar membuahkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.